Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Vanasari dengan NIM C1C020176. Baiklah, saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fikih zakat. Adapun submateri yang akan saya bahas ada 7, yaitu yang pertama pengertian zakat, lalu yang kedua dasar hukum zakat, yang ketiga jenis-jenis zakat, yang keempat penerimaan zakat atau mustahik, yang kelima orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, yang keenam itu hikmah zakat, dan yang ketujuh ada perlakuan akuntansi menurut SAK 109. Maka langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian zakat. Jadi zakat menurut bahasa itu artinya bersih, bertambah, ziyadah, dan terpuji. Nah, jika diucapkan zakal zar, itu artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Oke, sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Materi yang kedua yaitu dasar hukum zakat. Ada 2 dasar hukum, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua ada As-Sunnah. Jika dilihat dari Al-Quran itu bisa dilihat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60, lalu Quran Surah At-Taubah ayat 71, dan yang terakhir Quran Surah At-Taubah ayat 103. Sedangkan jika dari As-Sunnah atau dari sunnahnya itu dari Abdullah bin Musa, ia berkata, Hanzalah bin Abi Sufyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu yang pertama persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat menjalankan puasa Ramadan, dan yang terakhir melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Selanjutnya jenis-jenis zakat, itu ada zakat fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Sedangkan jenis yang kedua itu ada zakat mal atau zakat harta, adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan itu memiliki perhitungannya sendiri. Penerima zakat atau mustahik. Jadi selain menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu seperti telah dijelaskan tadi, Allah pun telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surah At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga pengurus zakat atau amil, yang keempat para mu'alaf yang dibujuk hatinya, yang kelima untuk memerdekakan budak, yang keenam orang-orang yang berutang, yang ketujuh orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang terakhir orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Selain orang yang menerima zakat, ada pula orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Jadi kelompok orang-orang yang tidak boleh menerima zakat itu yang pertama itu adalah orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai 1 nisab. Lalu yang kedua orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Ketika penghasilannya tidak mencukupi, ia baru boleh mengambil zakat. Yang ketiga orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk ke Islam. Yang keempat, bapak, ibu, kakek, nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan untuk menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Selanjutnya ada hikmah zakat. Hikmah zakat bagi orang yang mengeluarkan zakat itu ada 7.
Yang pertama dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir, yang kedua mendidik untuk suka berinfak dan suka memberi, yang ketiga mewujudkan rasa syukur dan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat mengobati hati dari sifat cinta harta atau dunia yang berkelebihan. Yang kelima mengembangkan kekayaan batin dan menghidupkan nurani. Yang keenam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh mensucikan dan menyuburkan harta. Selanjutnya perlakuan akuntansi menurut PSAK 109. Jadi PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu yang pertama fatwa MUI nomor 8/2011 tentang amil zakat yang menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat, serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil. Yang kedua fatwa MUI 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya. Yang ketiga, fatwa MUI nomor 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang keempat, fatwa MUI nomor 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.